fa indallahi maghanimu katsiratun. Karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Ya. Begitulah jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu. Maka berlaku telitilah. Innallaha kana bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini satu kata kunci yang harus kita ambil. Berlaku hati-hati, teliti ketika kita menilai orang lain. Ya. Oke, kita lihat ayat yang selanjutnya. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak mempunyai uzur. Uzur itu alasan mengapa dia duduk. Ya, dengan orang-orang mukmin yang berjihad di jalan Allah. Jadi orang beriman ini menurut ayat ini ada dua. Ada orang yang beriman cukup merasa puas karena dia menyatakan sudah iman, tapi dia duduk saja. Bahkan duduknya dia tidak ada alasan yang membenarkan dia untuk duduk. Duduk yang dimaksud di sini adalah diam. Diam tidak berbuat. Dikiranya iman itu cukup saja sampai di situ. Padahal iman itu kan tasdikun bil qalbi. Itu masih duduk itu. Wa ikrarun bil lisan itu sudah mulai beraktivitas tapi baru lewat lisan. Wal amalun bil arkan, dan puncaknya iman itu adalah jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Nah, kira-kira tingkatan iman kita ada di mana? Saat ini kan kita sendiri yang tahu. Apakah kita ini iman yang duduk atau iman yang bergerak? Apa kita iman yang hanya duduk mencari-cari alasan untuk tidak berbuat? Atau kita terus mencari jalan untuk menang? Kita yang paling tahu. Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk, yang tidak mempunyai uzur duduknya itu. Tidak ada alasan. Kecuali dia duduk karena sakit, kecuali dia duduk karena dia tidak berdaya, kecuali itu. Tapi kita masih bisa berbuat, kita masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas, tapi merasa puas dengan iman yang kita capai, lalu kita duduk. Kita sedang memenggal iman kita. Kita hanya tasdikun bil qalbi, tetapi kemudian tidak masuk pada wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Makanya iman itu kan puncaknya adalah kepedulian. Iman itu puncaknya adalah kepedulian. Baik, kita lihat yang berikutnya, ya. Bi amwalihim wa anfusihim. Yaitu jihadnya itu dengan harta mereka, juga dengan jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina daraja. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Derajatnya bedanya cuma satu. Ya. Satu derajat yang dimaksud di sini jangan derajatnya ketika kita memutari lingkaran. Bukan derajatnya sudut. Satu derajat. Yang satu rendah, yang satu tinggi, kan satu derajat. Yang satu mulia, yang satu hina, kan satu derajat. Betul nggak? Satu derajat. Ya, hati-hati. Oh, cuma beda satu derajat kok. Hati-hati. Ya, yang dimaksud derajat di sini adalah tingkatan, makomnya. Yang satu mulia, yang satu hina, yang satu tinggi, yang satu rendah, ya kan? Yang satu ikhlas, yang satu tidak ikhlas, satu derajat. Ya, yang satu lapang, yang satu sempit, kan satu derajat. Ya kan?
Yang satu perangainya kusem, yang satu senyum, kan 1 derajat. Betul? 1 derajat. Bedanya cuma sedikit. Makanya Allah selalu banyak bertanya di Quran. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah beda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah beda orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah beda orang yang tuli dengan orang yang mendengar? Apakah beda orang yang berbicara dengan orang yang bisu? Banyak sekali pertanyaan di Quran. Apakah beda orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Jelas beda, dan bedanya 1 derajat. Yang satu ibadahnya diterima, yang satu ibadahnya tidak terima. 1 derajat bedanya. Yang satu di surga, yang satu di neraka, kan 1 derajat bedanya. Betul nggak? Yang satu hidupnya damai, yang satu hidupnya terus saja menderita. Kan 1 derajat bedanya. Betul? Iya. Nah, bedanya orang yang beriman duduk dengan yang orang yang beriman tapi terus bergerak. Bedanya juga cuma 1 derajat. Saya cuma khawatir saja, terlalu banyak orang yang mengatakan dirinya iman tapi duduk, tidak bergerak. Selamat sendiri. Ya, orang lain mau ikut nggak ikut ya terserah deh. Mau melangkah mengajak orang lain takut, ya kan? Takut. Takutnya cuma 1. Yang tadi itu takutnya cuma urusan duniawi saja. Alasan-alasan duniawi yang menyebabkan dia takut. Takut orang lain nanti menjadi tidak baik pada saya. Takut orang lain tidak sama-sama lagi arisan dengan saya. Yang ditakutkan tuh alasannya alasan yang bersifat duniawi. Subhanallah. Kira-kira kita termasuk yang beriman duduk atau yang beriman bergerak? Atau diantaranya? Kadang duduk, kadang bergerak. Iya, diantaranya cuma banyak duduknya. Iya. Ya. Kan di sini dikatakan jihad itu cuma 2. Selalu saja bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Boro-boro jiwa. Harta aja takut kehilangan. Betul enggak? Kalau hari ini kita masih takut dalam berjihad di jalan Allah, takut kehilangan hartanya, apalagi takut kehilangan jiwanya. Itu sudah termasuk orang yang iman tapi duduk. Bedanya 1 derajat. Ya, yang duduk itu takut, tapi yang bergerak itu berani. Itu saja. Bedanya 1 derajat. Yang satu takut, yang satu berani. Coba lihat, orang yang takut dengan orang yang berani beda. Beda segalanya. Beda pengalaman hidupnya. Ya, orang yang takut berbuat biasanya mencari alasan-alasan untuk tidak melakukannya. Tapi orang yang berani berbuat justru dia mencari jalan untuk melakukannya. Beda? Beda. Akibatnya apa? Orang yang takut kebanyakan mikir. Nah, orang yang berani melakukannya. Iya kan? Kita termasuk yang mana? Terus melakukannya atau terus memikirkannya? Oh, rencananya banyak, tapi hanya di pikirannya, tidak mencoba untuk memulainya. Itu bedanya orang yang iman duduk dengan orang yang iman tapi terus berjihad, terus bekerja keras. Ini yang dibicarakan iman. Saya tidak membicarakan bedanya orang yang tertutup dengan orang yang terbuka. Saya tidak membicarakan orang yang tidak beriman bedanya dengan orang yang beriman. Itu bukan tempatnya di sini. Karena di sini tempatnya membicarakan orang yang beriman, satu yang duduk, yang satu bergerak. Yuk. Lihat WC kotor, duduk atau bergerak? Ketika saya masuk ke sini, di luar sana ada plastik bekas es, itu di luar berantakan. Ada bekas cangkang rokok yang sudah kehilangan rokoknya, di situ berantakan. Ya, saya melihat itu tidak nyaman, ya saya ambil, saya masukkan. Begitu saya lihat WC di sana juga kotor sekali. Bagaimana kalau orang lain berjalan kemudian jatuh? Dan kita tahu ketika ada orang jatuh, oh karena WC-nya kotor, kita tahu
karena kita tidak membersihkannya. Saya kira kita termasuk yang beriman tapi duduk. Orang yang beriman tapi pasif berbeda dengan orang yang beriman aktif. Beda. Saya kira perkembangan spiritualnya juga pasti berbeda. Saya berulang kali mengatakan, untuk menjadi besar kita harus peduli pada hal-hal kecil. Ternyata melakukan hal kecil pun diperlukan kasih sayang yang besar. Nah, ini kan persoalan kasih sayang. Yang penting saya bisa lewat selamat, orang lain lewat ke situ nggak selamat ya nggak peduli. Itu berarti duduk itu. Beda orang yang imannya duduk dengan orang yang imannya terus bergerak. Lihat bedanya apa? Allah katakan di ayat berikutnya, wa kullan wa'adallahu husna. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan kebaikan. Makanya setiap kebaikan pasti akan berbuah kebaikan. Kalau buah itu tidak kita terima, belum kita terima hari ini, karena Allah sedang merencanakan waktu dan tempat yang tepat untuk memberikan kebaikan itu kepada kita. Dan Allah pasti akan merealisasikan janjinya. Cuman harus hati-hati aja. Jadi kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan kebaikan. Wa'adallahul husna. Subhanallah. Wa fadallallahul mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk. Dengan apa? Ajran 'azima, dengan zatnya yang maha agung. Jadi mengapa sulit sekali kita mencapai ajron azima? Kenapa pengalaman saya kok di situ-situ saja? Padahal saya sudah termasuk yang beriman. Persoalan penting dari ayat ini, siapa jadi kita iman, tapi iman kita duduk. Iman kita tidak bergerak. Iman kita tidak berbuat. Iman kita baru tasdikun bil qalbi, belum masuk pada ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi terpenggal imannya hanya di wilayah kolbu saja. Saya ingin sampaikan, ternyata orang-orang yang baru sibuk di wilayah kolbu belum mengekstrapolasi ke wilayah ikrar bil lisan wal amalun bil arkan. Menurut saya, ya orang itu tidak akan pernah mencapai ajron azim. Karena zatnya yang maha agung hanya akan diberikan kepada orang-orang yang berjihad di jalannya. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya. Baik, kita teruskan ayat berikutnya. Darajati minhu wa magfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya. Beberapa derajat daripadanya ampunan serta rahmat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sebetulnya kita bisa melihat orang yang sudah berada dalam ampunannya dan rahmatnya berbeda sekali dengan orang yang belum di dalam ampunannya dan di dalam rahmatnya. Sangat berbeda. Kehidupannya sangat berbeda. Cara pandang dalam hidupnya berbeda. Keluasan dadanya berbeda. Cara menerima peristiwa yang terjadi pada dirinya juga berbeda. Sangat berbeda. Kemudian kita lihat ayat berikutnya. Innalladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat. Ini ayat indah sekali bagi yang tahu. Orang yang diwafatkan oleh malaikat. Pada saat kita pertama kali bertemu dengan seorang guru, pada saat kita dianugerahi ilmu,
yang namanya ilmu mati sebelum mati. Pada saat itu kita dibacakan satu ayat yang berbunyi, malaikat maut yang berada dalam dirimu akan mematikan kamu, dan kepada Tuhanmu lah kamu akan menghadap untuk menemuinya. Masih ingat ayat itu? Itu Quran surat As-Sajdah. Malaikat maut yang berada dalam dirimu akan mematikan kamu, dan kepada Tuhanmu lah kamu akan menghadap untuk menemuinya. Ternyata untuk menghadap menemuinya harus menggunakan malaikat maut yang berada dalam dirimu. Ternyata malaikat maut itu ada di dalam dirimu. Malaikat itu artinya tekad maut. Tekad maut yang berada dalam dirimu akan mematikan kamu, dan kepada Tuhanmu lah kamu akan menghadap untuk menemuinya. Jelas ayat itu berbicara tentang liqa kepada Allah. Harus dimulai dengan adanya malaikat maut. Di ayat ini diulang lagi, innal ladzina tawaffahumul malaika, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh tekadnya sendiri. Dzalimi anfusihim qalu fima kuntum, tetapi mereka masih menggelapkan dirinya sendiri. Jadi banyak orang yang sudah bisa mewafatkan dirinya dengan malaikatnya, tetapi dalam wafatnya itu dia memasuki kegelapan. Ngerti maksudnya? Dia sudah mati sebelum mati, tetapi dia masih dalam kegelapan. Dia sudah tidak mendengar, dia sudah tidak melihat, dia sudah tidak bernafas, dia sudah tidak berbicara, tapi dia masih berpikir. Ini yang dibicarakan ayat ini. Jadi matinya itu tidak kafah, matinya itu tidak utuh, gitu. Nah itu yang disebut di ayat yang sebelumnya. Orang ini tidak mendapatkan ajron adima. Nah biasanya karakter orang yang seperti ini adalah orang yang beriman tapi duduk. Duduknya ini bukan duduk karena tidak berbuat. Mungkin saja dia berbuat, tetapi perbuatannya tidak menaikkan derajat dia. Artinya kualitas ruhaniyahnya tetap di situ-situ saja. Kalau berbuat kebaikan hanya kepada orang yang baik pada dia. Kalau dia berbuat kebaikan hanya kepada orang yang bisa membalas kebaikannya pada dia, masih ada batas. Karena di ayat yang ke-94 dikatakan dia masih mengaitkan segala urusan dengan urusan-urusan duniawinya. Jadi melepaskan urusan dunia untuk mencapai kesempurnaan urusan ruhaniyah, urusan akhirat. Ini menjadi suatu poin yang sangat penting di kajian kita hari ini. Baik, kita teruskan ya. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat sedang mereka dalam keadaan dolimun li nafsi, dalam keadaan kegelapan. Dan kegelapan itu bukan karena Allah sedang menggelapkan kita, tapi karena kegelapan yang dibuat oleh anfusihim. Dolimi anfusihim. Qalu fima kuntum. Lalu malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Qalu kunna mastad'afina fil ardi. Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri ini. Ya. Kemudian para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?
Oke. Saya mau kasih tahu. Kita sudah berhasil mendapatkan ilmu untuk mewafatkan diri. Tapi kita masih saja dalam kegelapan. Kegelapan ini bukan sekedar kegelapan saat mewafatkan diri, tapi kegelapan dalam kehidupan secara totalitas. Mengerti maksud saya? Kegelapan dalam kehidupan secara totalitas. Walaupun saya bilang tadi kegelapan juga diperlukan, karena kegelapan dibutuhkan untuk melihat yang terang. Terkadang kita bisa melihat yang terang justru ketika sedang dalam kegelapan. Ada orang membunuh anak istrinya, baru nyesel dan menyadari bahwa perbuatannya salah ketika dia sudah melewati kegelapan itu. Betul enggak? Iya. Terkadang dibutuhkan. Tetapi yang dimaksud di ayat ini adalah ketika seseorang sudah berhasil mewafatkan dirinya. Berhasil dalam tanda kutip sebagian. Karena yang sukses mewafatkan seluruhnya sampai mewafatkan pikirannya sendiri, sebetulnya tidak mungkin dia berada dalam dolimi anfusihim, tidak mungkin dalam kegelapan. Kegelapan itu semata-mata karena dia hanya sebagian saja mewafatkannya. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara, oke. Tapi dia masih berpikir. Belum utuh. Itu masih dolimi anfusihim. Nah, kemudian malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri. Jadi ketika kita masih merasa bahwa segala apa yang menimpa diri kita itu sebagai bagian di mana kita sebagai orang yang tertindas, sebagai orang yang paling sial, sebagai orang yang tidak beruntung, itu kan dibawa pikiran itu. Ini kan sedang cerita ketidakmampuan kita menerima. Betul? Apa di dalamnya? Di dalamnya adalah kemelekatan. Berarti belum utuh kan menerimanya. Ketika belum utuh menerimanya, sulit sekali kita untuk mencapai mati yang totalitas. Sulit. Nah, lihat ayat yang berikutnya. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Ini kan cerita tentang alternatif. Orang bijak mengatakan ketika satu pintu tertutup untukmu, sebetulnya Allah sedang membukakan pintu lain. Cuman terlalu lama kamu tertegun di pintu itu. Jadi kecepatan seseorang untuk sadar berpaling kepada yang lain ketika dia tertegun di pintu itu, ini tergantung pada tingkat kesadaran yang dia capai. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang mungkin pernah salah tapi cepat sekali sadar ketika dia melakukan kesalahan. Kecepatan sadar, disinilah cirinya orang yang bertakwa, bukan salah atau tidak salah, karena ternyata kegelapan dibutuhkan. Ya kan? Subhanallah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas? Ini kata-katanya indah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan. Ya. Fatuhajiru fiha. Wasi'at. Allah itu salah satu namanya apa? Al-Wasi', yang maha luas. Jadi kalau dia itu sudah mengerti bersama dia yang maha luas, maka dia juga akan menjadi luas. Sehingga tidak sempit lagi. Nah, kesempitan itu yang menyebabkan manusia sulit untuk menerima kenyataan. Dan kesulitan menerima kenyataan itu merupakan suatu halangan seseorang untuk mencapai kematian yang sempurna.